Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Setiawan, Bu. Saya dari Bekasi, Pak Haji. Ya. Udah pernah kesini? Belum, baru kali ini. Makanya saya ingin bertanya tentang penyakit saya, Pak Haji. Oke, coba nanya dulu mbaknya dulu. Apa Iya. keluhannya? Saya Ini kan dokter kecil. Iya. Keluhan saya gini, saya udah 2 tahun ini penyakit diabetes. Oh, diabetes. Iya. Saya sudah berobat kemana-mana sampai spesialis, dokter spesialis sudah. Gak ada obatnya, bos. Iya, terus sampai ibaratnya namanya herbal, apa yang lagi herbal viral saya beli, ya. Ada perubahan nggak? Tidak ada. Gak ada. Iya. Terus apa namanya tuh ada terapi di sana, katanya orang ini sembuh. Betul, saya udah coba. Jadi ketika saya itu kalau malam saya nggak bisa tidur pagi, siang malam saya nggak, paling tidur saya semalam cuma 1 jam 2 jam. Yeah. Kalau ini 1 jam ini panas, sampai sekarang kebas, terus kaki kebas, tangan kebas, semutan gitu, terus panas saya nggak tahan. Saya udah lakukan sholat ya, alhamdulillah. Jumat ya nggak pernah tinggal, alhamdulillah gitu kan. Terus ya sedekah ya udah saya lakukan, gitu semua udah saya lakukan. Bahkan saya kemana, ya Allah, kalau saya putus asa nih kata saya kan, saya berpikir namanya penyakit pasti ada obatnya. Ada lah. Selagi kita masih mau berusaha kan gitu. Saya udah gak kuat sama sekali, ya Allah, kalau saya ini ngapain saya dikasih umur panjang kalau penyakit saya nggak sembuh apa gitu. Saya jadi kata saya, ya Allah, ini kok saya jadi sujud seperti ini gitu kan. Saya udah lakukan apapun gitu, amal segala macam. Nah saya ini minta doa dari Pak Haji, apa gitu, apa yang di dalam diri saya gitu Pak Haji. Gue kasih tahu ya. Iya. Tapi lu mesti jawab dulu yang jujur. Iya. Kontol lu masih ngaceng nggak? Ya tuh enggak Pak Haji. Ya. Tepuk tangan dong. Enggak Pak Haji. Gila nih Pak Haji nanya yang botan. Iya. Tidak, terang aja. Tapi kalau pakai obat baru agak bangun dikit gitu. Obatnya apa namanya? Ya, kadang-kadang saya jadi tukang jamu gitu kan. Berat manusia selama sama istri mungkin udah ada 2 bulan 3 bulan atau apa, ini nggak pernah saya gitu loh. Nggak pernah ML? Nggak pernah ML gitu kan. Istri saya untuk alhamdulillah ibaratnya apa namanya tuh dia tabah ya kan. Kalau malam tuh dia mijitin Haji, aduh mah ini sakit sampai tolong kompres pakai. Mijitin kaki bukan boleh? Kaki ya. Terus sama apa namanya tuh, sama ini apa es batu dibaluri Haji saya ini. Karena sakit sudah tidak kuatnya gitu loh. Kadang-kadang sholat tahajud, sholat segala macam emang kita bareng ya kan, sampai ngaji. Jadi saya ngaji kadang sampai tidur apa tuh ngantuk, baru saya tidak mikirin sakit Pak Haji. Kalau udah ngantuk tuh saya udah nggak bisa, baru bisa tidur. Tapi kalau saya belum tidur ini terasa sebentar, sekarang semutan, terus kaki kebas, panas gitu loh Pak Haji. Bapak, makanya saya ingin kesini, kata siapa tahu dapat dari Pak Haji oleh-oleh ilmunya. Oh pastilah dapat lah. Bos tahu sini dari mana? Saya kebetulan anak saya kemarin kemari ya sama mantu saya, ya kan gitu. Alhamdulillah, saya bilang coba Pak, kebetulan nanti hari Rebo ada yang namanya anak yatim piatu katanya gitu. Ya saya coba aja. 1.500. Yang diundang, yang datang 1.700. 1.700. Untung duitnya kita lebihin, berasnya kita lebihin, snacknya kita lebihin, es krim dilebihin. Mereka tuh bilang, aduh, yang diundang adeknya kakaknya ngikut. Iya. Makanya gini. Gue maunya tuh yang diundang anaknya, emaknya ngikut. Ngapain kakaknya ngikut? Emaknya, gue pengen lihat emaknya kan. Saya pengen itu di hari tua ini paling. Saya juga hidup ini nggak pengen boten-boten lah ibaratnya gitu kan. Yang penting Bos, ini tamu gue pada pingsan denger boten-boten. Boten-boten artinya apa? Maksudnya yang nggak neko-neko lah hidup ini. Saya kata gini, saya punya harta benda pun mati akan dihisap, ya kan? Yang kita pakai ini akan dihisap mati. Jadi saya bisa bilang kalau saya jadi alat kelamin dihisap gak? Ya, dihisap. Jadi ya, dihisap ya. Anggota tubuh kita kan pasti dihisap kok. Ya,
kata saya Pak, kalau punya rezeki lebih, saya ya Allah kalau saya di atas umur saya 54. Masih muda. 54 ya, kalau sampai 60 saya punya rezeki lebih, katakan sampai punya 5 aja nggak usah banyak-banyak. Ya kan? Saya penting punya mobil layak, yang sisanya akan membantu orang yang membutuhkan dana saya, tidak dengan bunga, tidak dengan apa, riba apa enggak. Pokoknya saya katakan janda nih, saya ingin jualan butuh dana, katakan 200.000 atau 2 juta, silakan bayarnya terserah kapan. Kayak ini gitu saya. Kalau saya punya dana lebih, saya nggak usah pakai harus bunga enggak. Yang penting lu mau balikin ke gua kapan, terserah. Kalau memang enggak ya nggak apa-apa. Kalau dia pengen minjem alat kelamin lo, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, dosa kan itu, ya kan berarti ya. Gitu. Minjem alat kelamin boleh. Oh, boleh kalau itu. Ya. Minjem duit boleh. Kalau minjem duit saya, insya Allah saya kaya. Saya pikir kayak gitu. Kata saya kayak ingin kayak Pak Haji bersedekah. Dengan bersedekah itu saya yakin tidak akan ada yang namanya kita jadi miskin. Ya, itu saya yakin sih gitu. Cuma saya usaha Pak Haji udah kemana-mana selalu jatuh, apalagi yang namanya multi level ya. Saya dari CNI sampai berapa perusahaan, tapi saya jaringan banyak, bahkan dari sini sampai Jombang saya punya jaringan. Tapi kok kenapa saya nggak pernah sukses? Apa salah saya? Padahal saya ngebina. Yang salah alat kelamin lo kali. Jadi kata saya tiap dapat bonus, bahkan bonus saya pun dibagi 2 sama mitra saya, silakan dipakai untuk buat ibaratnya acara. Setiap saya mau mendapat reward mobil atau apa, kadang-kadang perusahaannya berubah lagi sistemnya, saya dijolimin lagi. Sampai kata anak saya, istri saya, ngapain sih katanya, ibaratnya masuk ke desa orang membuat jaringan, ya kan, sampai orang tua juga begitu, mana lu hasilnya? Saya ingin membanggakan orang tua, kata saya ingin membanggakan orang tua kalau saya hasil. Tapi sampai sekarang saya udah gak lepas, walaupun banyak masih menawarkan sama saya bilang udahlah capek saya jalan ibadah aja di hari tua ini. Bahkan saya juga ini malah anak saya di bulan Desember ini saya akan menikahkannya bontot Pak Haji. Anak saya 3 perempuan semua, yang 2 sudah berkeluarga, yang tinggal 1 lagi. Tapi dengan keadaan sekarang ini saya tidak punya apa-apa, kata saya. Lo nggak punya apa-apa? Nggak punya apa? Itu lo punya alat kelamin. Iya punya. Kita punya alat kelamin dulu. Maksudnya di dalam finansial udah ngomong ke saya. ngomongnya alat kelamin lagi. Gitu loh Pak Haji. Jadi yang pertama saya ingin sembuh lah Pak Haji dari penyakit saya ini selama yang 2 tahun ini. Gitu loh Pak Haji. Haji Marco jawab dong. Iya. Terima kasih. Nih pakarnya diabetes, namanya Haji Marco. Assalamualaikum. Tanggal 16 bulan Oktober lalu, saya sama istri dari keadaan kebingungan karena tenaga saya, badan saya lemas, terus burung juga. Burung juga ikut lemas juga Pak. Terus mana lemesnya? Begini Pak Haji. Terus kalau buat koleksi saya kan maunya, wah nggak harus yang lama, harus yang keras. Pokoknya istri saya maunya, katanya kalau kata Rasulullah kalau menaiki istri itu jangan seperti naik kuda langsung dinaik, tapi harus pemanasan dulu apa. Nah kalau udah sakit diabetes itu ya baru pemanasan, selera aja udah hilang. Akhirnya tahun 2019 saya ngerasa badan saya pada dari 102 turun jadi 86 kilo, dan saya setiap malam tuh kencing terus badan saya lemes, tambah kurus aja. Terus akhirnya saya ke dokter, ternyata pas dicek darah saya 450
itu tinggi gula darah saya. Itu yang saya takutin, akhirnya saya tambah stres. Akhirnya saya bilang ke istri, kita ke Pak Haji gimana caranya gitu. Mungkin ada obat apa atau apa gitu Pak Haji yang saat ini. Jadi pas saya ketemu sore-sore tanggal 16 Oktober tahun lalu, saya ketemu Pak Haji di bawah sama Pak Nur ya. Terus Pak Haji bilang, lu chicken mana aja lo? Saya bilang, Pak Haji ini kan lagi corona, kita nggak bisa kemana-mana, jadi kita sekarang ini masih anjur untuk ke Pak Haji. Kata Pak Haji, lu ada masalah apa gitu? Karena kalau masalah hijab, kumpul terus gitu kan. Tapi saya sekarang ini Pak Haji, saya sakit gitu. Sakit apa lo? Sakit diabetes Pak Haji. Nah lo dibilang terus, ya udah kalau mau sembuh lo ke kandang gitu. Dulu tahajud lagi di kandang. Dari saya, kita nggak diobatin tapi suruh tahajud. Udah nggak apa-apa, ikut Pak Haji aja. Sekarang, alhamdulillah gula darah saya 140 kemarin itu saya. Saya dari 86 kilo, sekarang saya udah 95 kalau gemuk lagi, badan saya sehat. Saya udah olahraga lagi, setiap pagi, setiap hari olahraga. Dan juga kata Pak Haji itu kan, lu nanti juga sembuh lo ke kandang lagi lo. Ternyata pas saya hijab itu saya selalu bilang ini, saya sehat, kata negatif, amin, gula darah saya normal, amin gitu. Dan ternyata ada juga tamu-tamu yang nanya, Pak Haji Marco gula darahnya berapa gitu. Oh saudara saya bilang saya 400 sampai mau ke 500 udah, wah serem banget gitu kan. Terus biasanya gula darah itu naiknya cepat banget, tapi turunnya lama. Saya udah minum macam-macam kayak seperti Pak bilang, kenapa mahoni lah apa gitu. Terus yang pahit. Sampai saya ke pinggir kali nyari pohon-pohon yang kata orang itu bisa sembuh. Terus pas saya ke kandang, saya hijab, saya bilang kalau saya gula darah saya normal. Terus pas sudah selesai hijab, anak-anaknya biasa amin kayak gitu kan. Ada tamu yang datang, Pak Haji Marco gula darahnya berapa? Gitu. Terus saya bilang 450, 400 ke atas lah kadang-kadang gitu. Tuh minumin aja gitu apa? Ada jamu, terus ikut senam ini, ikut. Terus saya bilang, ya itu informasi bukan hanya dari tamu-tamu yang sakit ya, kebanyakan mereka bilang saya mereka testimoni kalau saudaranya atau temannya, keluarganya yang misalnya minum jamu ini sehat atau sembuh, olahraga ini sembuh. Alhamdulillah saya ikutin seperti Pak Hengki, dia bawa ke saya tinggal sama Haji Dwi sama Pak Hengki. Pak Hengki bilang adik ipar gue dulu juga sakit gitu, tapi dia ikutin minum jus pare ya Pak. Terus coba deh jus pare, itu saya ikutin. Terus Pak Hengki juga bawa video tentang senam diabetes. Terus alhamdulillah saya ikutin sampai sekarang. Terus Pak Hengki juga bawa supirnya Pak Agus untuk pijit saya, karena yang seperti Bapak bilang itu kaki saya itu Pak panasnya Pak, dan saya biasa ke masjid itu rajin sampai saya malas ke masjid udah nggak bisa jalannya itu udah sakit banget, kaki saya itu udah sakit. Nampaknya itu kayak mijit-mijit kerikil kayak gitu Pak. Terus kalau malam, aduh panas Pak. Padahal saya di rumah tuh AC seperti ini. Sampai Ranang 21 itu AC itu saya setel biar dingin. Tapi itu saya nggak bisa tidur. Tapi kalau sekarang ini Bapak bisa tanya ke anak saya Sultan, saya tuh ngorok Pak. Saya kayak tidur. Kalau nggak pakai tahajud ke sini, nggak pakai alarm, saya nggak bangun. Itu alhamdulillah pertama ya amin-aminnya anak yatim, doa-doa kita alhamdulillah dikabul. Sekarang saya ngerasa sehat-sehat, maka mungkin Bapak bisa lihat saya sendiri kayak gimana keadaan saya seger, terus saya semangat. Apa yang bikin Pak Haji Marco sehat dari diabetes? Pengen dengar semua. Iya benar. Melakukan apa? Tahajud tiap hari. Tiap hari hampir setahun sekarang Pak. Udah setahun tiap hari tahajud nggak bolong. Sudah tanggal 16 Oktober. Oktober benar. Sekarang udah Oktober lagi tanggal 26. Udah lewat 10 hari. Dan alhamdulillah saya tahajud bos tiap hari. Tapi tahajudnya nggak di rumah, di sini. Jadi doa tuh ibarat pesawat, aminan yatim roket. Kalau kita di rumah tahajud,
Siapa yang mau ngaminin? Istri lewat pakai celana dalam, istri lewat pakai daster, gimana mau ngaminin? Baru berdoa udah, istilah. Kalau di sini nggak ada pakai daster. Aminin anak yatim. Jadi bapak paksain kalau ada yang nganter, bapak tahajud di sini. Jadi doa bapak pesawat, amin anak yatim roket. Atau kalau bapak lagi ada rezeki umur panjang, anak yatim panggil di rumah bapak, suruh ijab pas hari lahir bapak. Bebas, pokoknya bapak bikin Allah takjub. Caranya apa? Nyenengin anak yatim. Haji Marco kesini mah cuman bikin lelucon, lawak. Gak harus datang, harus sedekah. Kalau kita ada uangnya, kalau nggak ada gimana? Paksain datang, ya kan? Tadinya saya juga bingung nih Pak Haji. Pertama memang saya waktu pas pandemi itu memang sengaja nggak kesini karena kan nggak boleh Pak ya. Jadi saya udah nggak ketemu Pak Haji udah lama, hampir 2 tahun lah selama pandemi itu. Pas saya sakit, udah dokter bilang namanya diabetes, dia ada obatnya, nggak sembuh gitu. Terus apalagi saya keturunan dari mama saya juga diabetes gitu. Nah udah pasrah aja Pak, maksudnya udah semangat saya. Ya, udah hilang. Terus ya, badan saya juga setiap hari tidur udah nggak ngelakuin apa-apa. Terus istri saya bilang udah ke Pak Haji. Saya bilang Pak Haji itu kan bukan dokter, gitu kan. Tapi namanya kita itu butuh guru spiritual yang bikin kita semangat lagi, dan kita harus punya motivator ya. Jadi kalau kita itu harus semangat karena anak-anak saya masih kecil, istri saya masih muda. Dan saya nggak mau juga metong cepet-cepet juga gitu. Nah itu saya ikut Pak Haji, alhamdulillah sampai sekarang saya sehat. Tadinya Pak Haji saya tuh lemes banget, udah pada 93 dulu berat badan, sekarang cuma 70. Paksain bos, tahajud bos. Tahajud ya Pak. Sini Haji Marco, saya terakhir. Makasih Haji Marco, tepuk tangan dong buat Haji Marco. Jadi buat bapak dan ibu, kalau pengen penyakitnya sembuh, mau itu diabetes, mau itu kista, mau itu kanker, mau itu leper, hindarin yang 3. Mikir, komen, ngeluh. Bapak tuh kenapa diabetes? Karena bapak nggak tahan kalau nggak komen. Nah itu yang dikurangin komennya. Jadi bapak tuh nggak boleh komen, lihat anak nggak boleh komen, lihat mantu nggak boleh komen, lihat sesuatu nggak boleh komen. Bapak tuh gatel kalau nggak komen. Makanya kalau bapak dapat bonus dari Allah sakit diabetes, saya setuju. Betul apa enggak? Jawab. Amin. Hah? Tadi setuju. Hah? Ya, terima Pak. Bapak kan saya bilang, kalau bapak pengen sembuh, bapak jangan komen karena bapak juara 1 kalau suruh komen. Makanya bapak penyakitnya diabetes. Mungkin kalau ada piala, mungkin dijejer tuh piala komen 1, komen 2, komen 3. Jadi kalau bapak nonton TV, kenaikan BBM, udah nggak boleh komen. Orang yang suka komen kenaikan BBM di TV, tinggal tunggu dah penyakitnya diabetes. Ngapain komen? Orang juga nanti juga bisa beli bensin, kok ada aja rezekinya, santai aja. Ini enggak komen. Mau tahun politik, komen. Jangan bos. RT bikin ini, komen. Tetangga sebelah punya motor R-King, gasnya kencang-kencang, weng, 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 komen. Nggak boleh. Udah biarin aja. Nah nanti bapak jadi namanya ilmunya legowo. Nah sembuh. Bapak tuh yang nggak tahan komennya. Betul apa enggak? Iya. Hah? Iya. Tepuk tangan dong. Istri dipanggil lama, komen. Istri disuruh belum nyambung, komen. Anak kita minta tolong lama, komen. Mantu nggak nurut sama anak kita yang perempuan, komen. Lu tuh komen aja, coba jangan komen.
Komen tuh bisa dari mulut, bisa ngebatin. Itu yang bikin penyakit diabetes. Makanya yang hadir di sini, kalau bisa jangan sampai kena diabetes, hindarin komen. Terutama komen yang di mana sih Pak Haji? WhatsApp grup. Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup kuliah. Udah jangan komen. Oke? Kita maghriban dulu bentar gimana? Iya. Habis maghrib kita lanjut lagi ya. Habis maghrib kita makan soto mie dulu atau ngopi dulu bentar ya. Iya. Baru lanjut ya. Yuk, sampai ketemu lagi. Tepuk tangan dong. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih.